Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang perbedaan antara diakon dan prodiakon. Barangkali di kalangan umat beriman Katolik sudah banyak di antara kita yang mengetahui atau memahami ini dengan baik. Tetapi mungkin ada sebagian kecil umat beriman Katolik belum memahami ini dengan baik. Dan syukurlah bahwa pada saat-saat ini ada istilah baru yang dikenakan pada kata prodiakon, yaitu pelayan luar biasa komuni suci. Kiranya ini semakin memberikan perbedaan yang mendasar antara diakon dan prodiakon. Saudara-saudari, agar lebih jelas tentang kedua hal ini, mari ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama kita lihat diakon. Umat beriman Katolik mengenal uskup dan imam. Setidaknya imam atau romo yang ada di paroki kita, yang setiap hari Minggu atau setiap harinya mempersembahkan misa bagi kita. Konstitusi dogmatik Lumen Gentium. Lumen Gentium itu artinya terang bangsa-bangsa atau terang para bangsa, menyebut bahwa pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Sebab dengan diteguhkan rahmat sakramental, mereka mengabdikan diri kepada umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda dan amal kasih dalam persekutuan dengan uskup dan para imamnya. Lebih lanjut dijabarkan, adapun tugas diakon sejauh dipercayakan kepadanya oleh otoritas yang berwenang adalah: pertama, menerimakan baptis secara meriah. Kedua, menyimpan dan membagikan ekaristi. Ketiga, atas nama gereja menjadi saksi perkawinan dan memberkatinya. Keempat, mengantarkan komuni bekal suci kepada orang yang mendekati ajalnya. Kelima, membacakan kitab suci kepada kaum beriman dan mengajar dan juga menasihati umat. Keenam, memimpin ibadat dan doa kaum beriman. Ketujuh, menerimakan sakramentali. Dan kedelapan, memimpin upacara-upacara kematian dan pemakaman. Ini ditulis secara jelas saudara-saudari dalam Lumen Gentium artikel ke-29. Selama ratusan tahun sebelum Konsili Vatikan kedua, tabisan diakon hanya diterimakan kepada mereka-mereka yang menjalani persiapan terakhir untuk tabisan imamat. Para frater calon imam yang menjalani masa persiapan terakhir sebelum menerima tabisan imamat ditabiskan menjadi diakon terlebih dahulu. Diakon memiliki busana khusus yang khas yang disebut dalmatik, yang dikenakan untuk perayaan-perayaan liturgi yang bersifat meriah. Dalmatik diakon sekaligus mirip dengan kasula, busana yang dikenakan imam dalam perayaan ekaristi. Bedanya adalah dalmatik diakon biasanya berlengan dan bagian bawahnya berbentuk persegi dan tidak membulat. Juga dalmatik diakon biasanya memiliki dua garis vertikal di sisi kiri dan kanan dari pundak sampai ke bawah, plus satu atau dua garis horizontal. Dalmatik diakon tidak wajib dikenakan untuk perayaan-perayaan yang tidak bersifat meriah, misalnya misa harian. Dalam misa harian, imam wajib mengenakan kasula, tetapi diakon boleh hanya mengenakan alba dan stola diakon yang dikenakan miring dari pundak kiri ke pinggang kanan.
Diakon dapat memimpin sebuah ibadat sabda, tetapi ia tidak memimpin misa. Dalam misa, diakon bertugas membacakan Injil dan dapat pula ditugaskan oleh imam yang memimpin misa untuk memberikan homili. Membaca Injil dan memberikan homili dalam misa memang hanya dapat dilakukan oleh kaum klerus atau kaum tertabis, termasuk diakon. Apabila ada diakon dalam misa, hendaknya pembacaan Injil dilakukan olehnya dan bukan oleh imam, baik sebagai selebran utama maupun sebagai imam konselebran jika ada dalam perayaan tersebut. Dalam liturgi Ekaristi, diakon bertugas menyiapkan bahan-bahan persembahan di altar, mulai dari menempatkan korporal, meletakkan patena berisi roti di atasnya, dan juga mengisi piala dengan anggur dan air. Selanjutnya saudara-saudari, selama konsekrasi, diakon berlutut di samping belakang imam. Tepatnya mulai dari saat imam memberkati roti dan anggur sampai setelah elevasi piala. Sesudah konsekrasi, diakon kembali berdiri di samping belakang imam. Di saat doksologi agung, yaitu kalimat yang berbunyi, dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, imam selebran utama mengangkat patena berisi tubuh Kristus dan diakon membuka pala dan mengangkat piala berisi darah Kristus. Ini adalah tugas diakon dan hendaknya tidak diambil alih oleh imam konselebran. Saat paus berkonselebrasi dengan para kardinal pun, piala diangkat oleh diakon dan bukan oleh para kardinal. Sesudah komuni, imam dapat dilayani oleh mesdinar untuk membilas ujung jari agar tidak ada sisa-sisa tubuh Kristus yang tertinggal. Imam kemudian kembali ke tempat duduk, sementara diakon membersihkan bejana-bejana dan membereskannya. Selain itu semua, diakon juga bertugas menyampaikan ajakan salam damai, ajakan untuk menundukkan kepala menerima berkat penutup dari imam, dan di akhir misa mengutus umat dengan kata-kata, "Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah pergi, kita diutus." Inilah kira-kira saudara-saudari informasi tentang diakon. Singkat kata mau dikatakan bahwa diakon adalah kaum tertabis atau orang yang masuk di dalam kelompok kaum tertabis dan sudah dihitung sebagai bagian dari hierarki gereja. Ini jelas saudara-saudari, supaya tidak jadi salah paham atau kita umat beriman jangan lagi salah mengerti tentang diakon dalam gereja Katolik. Dan diakon ini adalah calon imam. Nah, berikutnya kita lihat soal prodiakon atau yang sekarang kita kenal dengan istilah pelayan luar biasa komuni suci. Saudara-saudari, mereka adalah awam yang tugas-tugasnya ditetapkan oleh pastor paroki dan uskup. Antara lain, yang utama adalah membantu pastor dalam membagi komuni kepada umat dalam suatu perayaan Ekaristi, kemudian memimpin perayaan sabda, dan mengantar komuni kepada umat yang sedang sakit. Sering juga prodiakon atau PLBKS mendapat tugas dalam upacara penguburan dan pemakaman atau penguburan dan atau pemakaman istilah lainnya. Kemudian saudara-saudari, mengapa mereka disebut prodiakon? Prodiakon adalah kata bentukan dari kata bahasa Latin, yaitu pro yang berarti demi,
kemudian diakon yang berarti melayani. Dengan demikian, kata prodiakon dapat diartikan sebagai untuk melayani. Karena tugas-tugasnya terutama adalah untuk melayani umat dalam berbagai kepentingan dengan atau dalam hubungan dengan kehidupan berimannya. Sebutan prodiakon merupakan pilihan sebutan yang digunakan sejak tahun 1985. Sebelumnya digunakan sebutan diakon awam pada tahun 1966 atau diakon paroki tahun 1983 yang diberlakukan di Keuskupan Agung Semarang. Kini sebutan prodiakon berlaku di seluruh gereja di Indonesia. Di luar Indonesia tidak dikenal sebutan seperti ini, namun hanya sebagai pembantu penerimaan komuni. Kemudian yang berikut saudara-saudari, apa dasar teologisnya dengan adanya prodiakon atau PLBKS dalam gereja Katolik? Ada dua pertimbangan teologis yang mendasari penugasan prodiakon, yaitu pertama, berkat imamat umum meliputi baptisan, penguatan, dan ekaristi. Partisipasi awam dalam liturgi gereja mengalir dari hakikat imamat umum yang dimiliki oleh seorang beriman berkat sakramen baptis dan penguatan yang diterimanya. Merupakan ungkapan dari imamat umum yang dimiliki, prodiakon atau PLBKS adalah salah satu dari petugas lain seperti putra-putri altar, kor, lektor, pemazmur, doa umat, petugas persembahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tuntutan hakikat liturgi sebagai perayaan gereja. Perayaan liturgi merupakan perayaan seluruh gereja. Upacara-upacara bukanlah tindakan perorangan dari pastor saja, melainkan melibatkan semua anggota tubuh gereja dengan berbagai peran yang berbeda-beda juga. Perayaan gereja adalah sakramen kesatuan, yaitu imamat kudus yang berhimpun di bawah para uskup. Dengan demikian, prodiakon merupakan perwujudan dari peran serta umat beriman secara sadar dan aktif dalam liturgi gereja. Kemudian saudara-saudari, kita bertanya, siapakah prodiakon itu? Prodiakon dilantik secara biasa oleh uskup atau oleh pastor paroki atau oleh yang didelegasikan. Seorang prodiakon harus memiliki nama baik sebagai pribadi maupun keluarga, mempunyai penampilan yang layak dan diterima oleh umat serta didukung oleh keluarga. Prodiakon boleh mengundurkan diri dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bapak Uskup melalui pastor paroki. Apabila dalam perjalanan tugasnya seorang prodiakon menemui kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya atau menjadi batu sandungan umat, maka sebaiknya ia nonaktif terlebih dahulu atau mengajukan pengunduran diri. Tugas dan wewenangnya yang diberikan kepadanya pun terbatas hanya di parokinya saja. Ini berarti saudara-saudari, ketika seorang prodiakon dilantik di paroki A, maka prodiakon tersebut hanya bertugas sebagai prodiakon di paroki A. Pindah ke paroki B, prodiakonnya tidak berlaku lagi. Ini menjadi catatan penting yang harus kita terima atau kita pahami bersama. Dan hanya untuk jangka waktu 3 tahun. Namun batasan waktu ini dapat diperpendek atau dipilih kembali. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang perbedaan antara diakon dan prodiakon dalam gereja Katolik.
Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.